Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan ya bagaimana caranya melakukan compute data setelah melakukan scoring terhadap masing-masing item pertanyaan 3 variabel yang kita ukur dalam survei kita. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada skornya, yaitu skor untuk pengetahuan, yaitu pada skor B, kemudian skor C pada sikap, dan skor D pada tindakan atau perilaku. Nah, di sini kita siap untuk melakukan compute data. Nah, compute data ini bertujuan untuk melakukan penjumlahan pada masing-masing skor tiap variabel. Nah, sehingga kita akan mendapatkan skor total masing-masing responden kita, baik untuk pengetahuan, sikap maupun tindakan. Adapun langkah-langkah compute data untuk mendapatkan skor total masing-masing variabel kita. Nah, pertama klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, ketika kita memilih compute variable akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, pertama kita harus mengisi target variabelnya. Nah, target variabelnya ini kita tuliskan variabel baru kita. Ya, misalnya ya, skor total B. Boleh ya tidak menggunakan spasi. Skor total B. Kemudian kita pilih masing-masing mulai dari B1 sampai B10. Nah, sebelum itu kita masukkan di sini tanda kurung ya. Tanda kurung, kemudian di dalam kurungnya itu kita masukkan untuk mendapatkan skor total B, maka kita menjumlahkan semua yang ada pada item ya, skor item B, yaitu pengetahuan mulai dari B1 sampai B. Masukkan, klik B1, kemudian masukkan, lalu klik tambah, kemudian B2 dan seterusnya. B2, jangan lupa sisipkan tambah, kemudian B3, sisipkan tambah, B4, lagi, B4, masukkan, kemudian B5, B6, B7, B8, B9, akhir B10. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Lalu klik OK. Jadi jangan lupa pastikan semua sudah masuk dalam numeric expression ya. Dan klik OK. Oke, sorry ya, tidak boleh ada spasi. Skor total B. Nah, kemudian klik OK. Di ternyata ada yang tidak muncul ya, tidak muncul skor total B-nya. Nah, ini kita telusuri ya, kita telusuri isian dari skor pada B di
pada responden yang ke-16. Nah, ketika tidak muncul skor totalnya, maka kemungkinan ada salah scoring atau salah penginputan. Nah, kita lihat, kita telusuri pada responden ke-16. Kira-kira apa yang salah? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata pada kolom B4 pada responden 16 ternyata ada kesalahan penginputan, yaitu pada jawaban. Nah, ini kemungkinan jawabannya ya. Nah, maka kita benarkan ya, betulkan atau koreksi. Kemudian apakah ada lagi? Kita lihat ada penginputannya. Nah, karena ada tadi kesalahan penginputan, maka kita tulis secara manual ya scoringnya pada B4 yang salah tadi. Ketika dia menjawab ya, maka skornya adalah 1. Nah, lalu kita cek lagi. Nah, karena hanya sampel responden yang ke-17 yang kosong, maka kita lakukan compute ulang. Kita lakukan compute ulang seperti yang tadi, di mana skor total yang baru kita buat itu kita hapus dulu ya. Kita hapus. Caranya kita masuk di variable view, kemudian hapus bagian akhir variabel yang baru dibuat, kemudian clear. Nah, kemudian kita kembali ke langkah awal yang tadi. Transform compute variable. Nah, ini karena sudah tersimpan, maka kita klik OK saja ya. Karena kita ceritanya mau mengulang, kita klik OK, namun untuk memastikan kita kembalikan dulu yang skor 4 tadi yang ada kesalahan pengisian, hapus. Kemudian kita ambil kembali skor 4, masukkan, sisihkan di antara D3 dan D5. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita lihat lagi pada data view. Nah, apakah sudah terisi semua? Kita lihat, nah, ternyata sudah terisi semua. Kemudian kita cek pada variable view untuk melakukan pengisian ya. Pada kolom desimal 0 karena bukan merupakan bilangan desimal. Labelnya yaitu skor total pengetahuan. Nah, untuk value kita biarkan saja. Nah, selanjutnya kita melakukan skor total ya, penjumlahan skor total untuk sikap, yaitu bagian C. Dengan cara yang sama kita lakukan, yaitu transform, compute. Nah, ini kita hapus ya. Kita kembalikan, lalu di sini kita ubah menjadi skor total C. Nah, kita cari skor C ya, yang telah diskor mulai dari C1 sampai C7. Nah, jangan lupa tanda kurung skor C1, kemudian tambah C2 ditambah C3 tambah C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7. Nah, lalu klik OK. Kemudian kita kembali lagi pada data view. Dimana data view kita lihat lagi pada kolom terakhir ya. Nah, kita cek lagi apakah ada yang kosong. Nah, kalau ada yang kosong, nah berarti kita harus mengulanginya. Kita cek kembali pada responden ke-27 ya. Ada responden 27. Nah, kemungkinan pada responden 27 ini ada kesalahan pengisian. Nah, sehingga pada skor C4
tidak terisi skornya. Kita lihat pada C4. Nah, apakah ada kesalahan penginputan? Nah, di sini ada kesalahan penginputan ternyata ya. Yang harusnya TS saja, ini double jadi TS. Nah, jadi kesalahan penginputan ini akan mempengaruhi hasil akhir, mulai daripada scoringnya dan di akhir, yaitu pada saat kita melakukan penjumlahan ya, skor total. Kalau TS, menjawab TS di C4, kita lihat saja acuannya pada responden ke-26, berarti skornya sama ya, 27. Kita lihat pada C4. Nah, ini biasanya terjadi ya pada saat kita salah melakukan penginputan. Oke, kita cek lagi. Nah, oke, tidak ada. Nah, maka ini kita hapus kembali. Ada kesalahan, kita clearkan. Clear. Kemudian kita kembali ya, lihat data view, kemudian lakukan analyze, melakukan compute variable. Nah, kemudian kita kembalikan dulu skor C4 karena tadi ada perubahan, lalu masukkan kembali C4, nah, kemudian klik OK. Lalu kita lihat kembali pada data view. Nah, kita lihat apakah data view dan setelah dilihat skor total C, apakah ada lagi yang kosong. Nah, alhamdulillah tidak ada. Maka kita bisa koreksi di variabel view terkait skor total C, desimalnya 0, kemudian labelnya kita isi menjadi skor total sikap. Oke, selanjutnya kita akan compute untuk tindakan ya, atau perilaku. Compute variable ini kita reset saja, lalu ini kita tulis skor total D pada target variable. Nah, kemudian pada numeric expression yang berupa tanda kurung, lalu kita masukkan skor D mulai D1 sampai D17. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sampai dengan D17. Nah, kalau sudah selesai sama seperti sebelumnya pada skor pengetahuan dan skor sikap, kita cek kembali apakah ada yang kosong ya. Nah, kalau ada yang kosong, nah kemungkinan terjadi kesalahan pada saat penginputan data. Nah, itulah kenapa pada saat penginputan data kita harus cermat ya dalam memasukkan atau mengentry data kita. Karena kalau terjadi kesalahan seperti yang terjadi saat ini, maka otomatis ya kita harus mencari bagian yang salah, dan itu akan berpengaruh pada hasil akhir. Dan itu akan kerepotan ya ketika kita memiliki responden yang banyak dan terjadi kesalahan pada banyak responden. Oke, selesai, kemudian klik OK. Kita cek kembali pada data view apakah terjadi kesalahan penginputan lagi. Nah, alhamdulillah tidak ada.
Nah iya, ini muncul ya var ini yang kolom 3 kolom ini kosong. Nah ini terjadi karena ada ya tadi yang telah kita hapus masih terrecord. Nah ini kita harus bersihkan ya untuk merapikan dari data view kita. Ini kita bersihkan clear. Nah, sehingga yang hanya skor total yang telah kita buat pada compute. Nah kemudian kita lihat di skor total D desimalnya 0, lalu labelnya skor total perilaku atau si tindak. Oke, nah demikian untuk tutorial compute data ya untuk memunculkan skor total masing-masing variabel yang kita teliti.